Oke, saya lanjutkan. Capaian pembelajarannya apa sih? Setelah kalian selesai perkuliahan hari ini, kalian diharapkan mampu memahami apa sih yang dimaksud dengan bilangan kuantum. Nah, ini overview sedikit apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan review lah, bukan review ya, kita akan pakai persamaan Schrödinger yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya di Schrödinger equation untuk atom hidrogen. Kemudian ada pemisahan variabel. Pemisahan variabel ini sebenarnya hanya menurunkan dari persamaan Schrödinger itu sehingga nanti ujung-ujungnya kita bisa dapat bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum itu ada yang namanya bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital, dan bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum ini sebenarnya sudah dipelajari ketika SMA kalau nggak salah, kan ada yang N, L, M, ingat? Tahu. Ingat Bu. Kimia ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Iya. Iya Bu. Oh ya, silahkan kalau yang nggak berisik di unmute saja nggak masalah. Oke, saya lanjutkan. Nah, persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Jadi yang kita lihat di sini, ini adalah struktur atom hidrogen. Di mana struktur atom hidrogen itu adalah struktur yang paling sederhana. Dia hanya terdiri dari satu proton yang bermuatan positif dan elektron. Dia punya satu elektron. Hanya terdiri dari satu proton dan hanya terdiri satu elektron. Nah, struktur atom yang seperti ini, masih ingat ini namanya model atom apa? Bohr. Ini adalah model atom Bohr. Si elektron, karena Bohr itu kan membayangkan bahwa proton dan elektron itu seperti tata surya gitu ya. Elektron berputar mengelilingi proton. Proton itu ada di nukleus, ada di intinya. Nah, kira-kira kenapa ya yang menyebabkan elektron ini tidak lepas dari lintasannya? Dia akan tetap berkeliling di lintasan ini. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Silahkan berpendapat. Mungkin adanya energi ikat tuh. Karena energi ikat. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau nambahin? Apa yang menyebabkan si elektron tidak terlepas atau dia tetap aja berputar di lintasannya? Adanya gerak sentripetal. Adanya gaya sentripetal, adanya energi Iya. ikat. Oke. Dalam bentuk energi apa ya itu energinya? Dalam bentuk ada dua muatan, maka dia akan saling, kalau muatannya Tolak menolak ya. muatannya berbeda, Tarik-menarik, Bu. Tarik-menarik, Bu. Oh, tarik menarik. itu berarti ada yang namanya energi potensial karena elektrostatis. Ingat tentang elektrostatis kan ya? Kalau kayak elektrostatis F sama dengan K Q per R kuadrat. Ingat? Kalau energi potensialnya maka kalau energi potensialnya berarti U sama dengan K Q per R. Per R. Oke. Ini energi potensial. Kalau saya punya dua muatan. Kalau ini contohnya karena atom hidrogen dia negatif dan positif. Nah, kalau ini kita pakai kepersamaan Schrödinger, jadi ini adalah bentuk persamaan Schrödinger yang
persamaan dasarnya. Karena si elektron ini sebenarnya dia tidak hanya berputar di bidang ini saja. Cuma dia berputarnya adalah 3 dimensi. Bayangkan kalian punya sebuah bola. Kemudian di tengah-tengah bola itu ada neutron, ada proton. Kemudian elektron itu ada di kulit bolanya. Sehingga elektron itu tidak hanya di satu bidang aja kan, dia boleh kemanapun. Oke. Artinya gerakan elektron ini adalah gerakan 3 dimensi. Sehingga kita punya persamaan Schrödinger di sini adalah untuk 3 dimensi. Untuk X, Y, dan Z. Masih ingat ini apa ya? Jangan-jangan saya ngomong Schrödinger equation sudah lupa ini apa? Ini simbol apa? Persamaan gelombang, Bu. Persamaan gelombang. Kemudian E energi total ya. Dikurangi dengan U. U adalah energi potensial. Energi potensialnya siapa? Karena barangnya tadi kan elektron sama proton ya, berarti energi potensialnya elektron dan proton. Berapa energi potensialnya elektron dan proton? Tadi sudah disinggung bahwa energi potensial untuk, kalau misalnya saya punya elektrostatis ini sama dengan K, Q per R. Gini ya. K-nya ini sama dengan 4pi epsilon 0. Q-nya berapa? Q-nya itu kan muatannya ya. Maka muatannya sama dengan muatan elektron. Yang elektron berarti minus E dan yang proton jadi positif E. Makanya di sini jadi E kuadrat. Oke. Kalau kita lihat di sini, terlihat bahwa ternyata besarnya energi potensial dari elektron dan proton itu berbanding dengan R. R ini apa? R ini adalah jari-jari. Jari-jari yang ini. Jarak antara proton dan elektron. Itu R-nya. Kalau kita lihat di sini kan U-nya lebih mudah kalau kita notasikan dalam bentuk R. Nah, karena yang U ini dalam bentuk R, sebagai fungsi R, dan yang fungsi gelombang yang lain di sini kita lihat dia dalam bentuk koordinat kartesian, bentuk X, Y, Z, maka ini U-nya tidak bisa langsung saja kita masukkan ke persamaan Schrödinger. Bisa-bisa aja, cuma akan lebih sulit. Gitu. Itu kenapa kita butuh transformasi koordinat. Oke. Lintasannya elektron tadi bentuknya apa? Elektron itu mengelilingi proton, dia membentuk apa? Lingkaran, Bu. Lingkaran atau bola? Seperti tata surya, Bu. Orbit tata surya. Lingkaran. Lingkaran atau bola? Bola, Bu. Bola. 3 dimensi Bola. ya. Bola. Lingkaran itu 2 dimensi. Oke. Maka ini akan kita transformasikan ke dalam bentuk koordinat bola. Nah, ini yang agak lumayan matematisnya. Cuma di sini saya tidak menurunkan secara detail. Jadi akan saya coba sampaikan gimana poin-poinnya aja gitu ya. Oke. Persamaan Schrödinger yang awal tadi, yang ini akan kita transformasikan ke koordinat bola. Caranya kita ubah aja. X-nya ini kita rubah ke dalam koordinat bola. Y-nya juga, Z-nya juga. Jadi X-nya kita ganti R sinus theta cos psi, Y-nya kita ganti R sinus theta sin psi, dan Z-nya kita ganti R cos theta. Jadi kalau koordinat kartesian itu kan kita punya X, Y, sama Z gitu ya. Z-nya yang ini, sumbu Z-nya. Nah, untuk koordinat bola kita punya R,
theta, dan psi. Kalau kita lihat di sini, X itu adalah R sinus theta. R sinus theta berarti yang ini. Cos psi, sehingga kita dapat X. Begitu juga Y berarti R sinus theta, karena Y yang ini maka di cos psi. Kemudian yang Z yang ini berarti dia R cos theta. R dikoskan dengan theta. Jadi R dikoskan dengan theta. Nah, dengan mentransformasikan tadi yang X, Y, Z kita rubah ke pakai persamaan ini, maka kita peroleh persamaan Schrödinger yang di bawah ini. Persamaan Schrödinger yang ini sudah dalam koordinat bola. Nah, sekarang ini persamaan yang Schrödinger dalam koordinat bola lagi. Tadi kita punya U sama dengan minus E kuadrat 4pi epsilon 0 R. Atau U sama dengan minus E kuadrat. U sama dengan minus KE kuadrat 4pi epsilon 0 R. Nah, kita substitusikan sekarang. Di sini ada U. Maka U ini kita substitusikan ke sini. Ini adalah energi potensial dari elektron tadi yang mengelilingi inti atom. Sehingga kalau itu kita substitusikan, kita akan peroleh persamaan yang ada di bawah. Ini sudah di rearrange. Jadi persamaan yang bawah ini sudah disusun kembali gitulah. Sehingga kita punya persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Nah, di sini sudah bahwa fungsi gelombangnya itu bergantung. Kita bisa lihat keterkaitan fungsi gelombang terhadap R, terhadap theta, terhadap psi. Bukan terhadap X, Y, dan Z lagi. Nah, ini persamaan Schrödinger yang tadi untuk atom hidrogen. Nah, jika kita ingin selesaikan persamaan Schrödinger ini, maka kita butuh 3 buah bilangan kuantum yang mendeskripsikan perilaku dari elektron. Kalau kemarin kita membahas tentang partikel dalam kotak, masih ingat partikel dalam kotak itu yang dibahas 2 dimensi, 3 dimensi, atau 1 dimensi? Kalian bahas yang mana? Masih ingat? Yang 1 dimensi. 1 dimensi. Kalau 1 dimensi, kalian butuh Masih. berapa bilangan kuantum? Masih ingat partikel dalam kotak? Energinya loh. E-nya itu dia sebanding dengan N ya. Ingat nggak? Nah, N yang Iya, Bu. ya benar. N atau N kuadrat ya? N kuadrat. Nah, di sini N ini merupakan bilangan kuantum juga. Kalau misalnya kita di partikel dalam kotak yang 1 dimensi, di sini kita hanya butuh N saja. Artinya kita cuma butuh 1 bilangan kuantum. Sedangkan di atom hidrogen tadi yang kita bahas tadi, kita pakai 3 dimensi. Sehingga ada keterkaitan R, ada R, ada theta, dan ada psi. Sehingga untuk menyelesaikannya kita butuh 3 bilangan kuantum. Masing-masing bilangan kuantum ini akan mendeskripsikan perilaku dari elektron. Nah, jika demikian, apakah bilangan kuantum ini dapat dianggap sebagai kondisi batas?
Kira-kira gimana? Bisa nggak sih kita sebut bilangan kuantum ini sebagai kondisi batas yang menunjukkan perilaku dari elektron? Kondisi batas itu apa? Ada batasannya gitu, Bu. Ya, dia membatasi gitu ya. Kejadian ini batasannya hanya sampai di sini loh. Atau misal begini, ketika kalian menyelesaikan persamaan matrek gitu ya. Waktu kalian menyelesaikan persamaan matrek tuh biasanya ada initial condition. Ketika T sama dengan 0 maka nilainya sekian, itu kondisi batas. Gitu. Atau misal di perpindahan panas gitu. Kita definisikan bahwa ternyata di jarak sekian dari, misalnya saya punya fin gitu ya. Saya punya fin, maka di sini kan ada perpindahan panas. Di jarak X dari base, maka T-nya ini sama dengan 30 derajat Celcius. Ini kondisi batas. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa bilangan kuantum itu mendeskripsikan perilaku elektron. Bisakah ini saya sebut sebagai kondisi batas? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak dulu deh? Sepertinya bisa, Bu. Sepertinya bisa. Bisa. Ya, Bu. jadi bilangan kuantum ini bisa kita anggap sebagai kondisi batas. Jadi dia membatasi. Perilaku elektronnya ini tuh seperti ini loh. Di luar kondisi batas itu enggak bisa. Gitu. Itu kenapa kita akan butuh 3 bilangan kuantum nanti yang akan mendeskripsikan perilaku dari elektron. 3 bilangan kuantum ini apa saja? Tadi sempat saya sebut ada N, bilangan kuantum utama, L, bilangan kuantum orbital, dan M, bilangan kuantum magnetik. Nanti masing-masing bilangan kuantum ini dia akan mendeskripsikan suatu perilaku dari elektron. Nanti kita lihat, N ini mendeskripsikan apa sih? M ini mendeskripsikan apa? Dan L mendeskripsikan apa? Gitu. Nah, ini masih matematis lagi. Jadi persamaan kuantum yang tadi, persamaan yang ini, untuk atom hidrogen ini akan kita notasikan menjadi persamaan yang hanya tergantung dengan R saja, kemudian hanya tergantung dengan theta saja, dan hanya tergantung dengan psi saja. Nah, hubungannya seperti apa? Ini hubungannya. Oke. Ini diturunkan satu-satu gitu ya. Kalau itu di rearrange, jadi yang persamaan ini tadi kita masukkan ke persamaan yang ini, persamaan hidrogen Schrödinger untuk atom hidrogen, maka kita akan peroleh, ini saya langsung yang bawah aja ya, kita akan peroleh persamaan ini. Kalau kita lihat di sini, maka bisa kita lihat yang ruas depan ini hanya bergantung dengan R saja. Dia hanya bergantung dengan R. Sedangkan yang ruas kanan, dia bergantung dengan theta dan psi. Oke. Karena ada ml, ini ml dia bergantung dengan psi. Nah, maka ini nanti kita akan pecah lagi sehingga dia hanya bergantung dengan theta dan hanya bergantung dengan saja. Oke. Maka kalau itu kita rearrange lagi, maka kita akan dapat 3 persamaan yang hanya bergantung dengan masing-masing komponen.
persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Ini bergantung theta saja dan bergantung R saja. Begitu juga ini. Mau tanya Bu, Ya, silakan. Bu, untuk perbedaan R besar dan R kecil di situ gimana ya Bu? Saya masih bingung. Apakah R yang besar itu cuma notasi gitu? Kalau di persamaan Schrödinger kita punya fungsi gelombang psi, ini ya. Iya Bu. Maka kalau itu kita rubah, dia hanya tergantung pada notasi R. R itu kan tadi jari-jari ya. Kita lihat ke sini. Iya Bu. R itu yang ini ya? Iya. Ini ya. Oke. Maka R yang ini adalah fungsi. Dia suatu fungsi yang tergantung dengan R. Ini kita notasikan sebagai R besar. Begitu juga yang ini. Begitu juga yang ini. Ini adalah fungsi. Fungsi terhadap theta. Theta. Oh iya Bu, ya Bu. Makasih Bu. Ini adalah fungsi. Oke, ini adalah fungsi terhadap ini. Gitu. Kita dapat ini. Saya lanjutkan. Oke, di sini kita sudah dapat 3 persamaan. Nah, dari ketiga persamaan ini adalah asal mulanya. Jadi, asal mulanya muncul persamaan, asal mulanya muncul bilangan kuantum. Oke. Kita lihat dulu. Saya mulai dari persamaan ketiga, karena kalian biasanya kalau di kimia itu kan bahasnya tentang N dulu ya. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini dia dapatnya adalah dari persamaan ketiga. Nah, dari persamaan ketiga ini diperoleh persamaan elektron. Energi dari elektron itu adalah ini. Jadi ketika saya menurunkan persamaan ketiga ini, saya akan peroleh energi elektron itu En sama dengan minus M E pangkat 4. M adalah massa. E pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat H bar kuadrat kali 1/n kuadrat. Oke. Di sini kita lihat ternyata N itu adalah bilangan bulat. Ini yang nanti kita sebut sebagai bahwa energi itu terkuantisasi. Tidak ada energi ketika N-nya sama dengan 1,2. Itu tidak ada. Ketika N-nya 0,5, itu juga tidak ada. Adanya ketika N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, dan N-nya sama dengan 3. Kayak gitu. Di sini N-nya E itu berbanding terbalik dengan N kuadrat. Nah, ini yang kita sebut sebagai bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan apa sih kalau gitu? Kita lihat persamaan ini. Dia menunjukkan apa? Posisi elektron pada kulit keberapa? Posisi elektron pada kulit berapa? Oke. Kemudian kalau kita lihat persamaan ini, N-nya menunjukkan apa, Energi. Ibu. Tuh. Jadi N, selain tadi dibilang N menunjukkan posisinya pada kulit berapa. N ini juga menunjukkan energi level. Dia ada pada level energi berapa sih? Kayak gitu. Oke, diingat-ingat ya. N menunjukkan energi levelnya. Nah, ini persamaannya N memiliki nilai sama dengan 1 atau lebih besar dari L plus 1. L itu bilangan kuantum orbital. Oke.
Bilangan kuantum utama berkaitan dengan kuantisasi energi pada atom hidrogen. Jadi N itu berhubungan dengan berapa energinya. Ketika elektron mengelilingi inti atom, maka terdapat dua besaran yang bernilai tetap, yaitu total energi dan momentum sudut. Momentum sudut. Nah, total energi itu yang EN tadi. Momentum sudut nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, nilai energi dari elektron bernilai tertentu dan tidak sembarangan, di mana nilai elektron dideskripsikan dalam bilangan kuantum utama. Nah, ini yang disebut bahwa energi itu terkuantisasi. E1 itu level energi untuk N sama dengan 1. Ground state-nya. Kalau di Born kemarin kita sebut sebagai ground state-nya. Nah, itu bilangan kuantum utama. Kemudian kalau bilangan kuantum orbital, dia dapatnya dari persamaan kedua, dari 3 persamaan tadi, yang diturunkan dari Schrödinger diubah ke koordinat bola dulu, dari koordinat bola maka selanjutnya dipisah-pisahkan sehingga kita dapat 3 persamaan. Nah, kalau kuantum orbital, bilangan kuantum orbital ini dia dapat dari persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Solusi dari persamaan kedua ternyata menunjukkan bahwa ML adalah bilangan kuantum. Oke. Bahwa ML itu adalah bilangan bulat. Jadi ML ini disebut sebagai bilangan kuantum orbital. Nah, kalau misalkan nah, di sini ya. Kalau misalkan kita lihat persamaan kedua ini, kita tinjau persamaan kedua, maka harusnya E itu kan dia mengakomodasi semua energi, gitu ya. Baik itu energi potensial, kemudian energi karena rotasinya, dan energi radialnya. Sehingga E itu adalah energi kinetik radial, energi kinetik orbital. Kalau radial itu yang dia searah R, gitu ya. Orbital itu yang menyebabkan dia berputar, dan U energi potensialnya. Sehingga di sini kita peroleh U itu sama dengan bahwa E itu sama dengan ini, maaf. E itu sama dengan ini. Kalau ini kita substitusikan ke persamaan yang atas ini, kalau ini kita substitusikan ke sini, maka kita dapat persamaan yang bawah. Nah, untuk mendapatkan persamaan diferensial yang hanya melibatkan fungsi R saja, maka ini KE orbital itu harus sama dengan H bar kuadrat L plus 1 per 2 MR kuadrat, maaf. H bar kuadrat L plus 1 per 2 MR kuadrat. Ini sama dengan energi kinetik orbitalnya. Nah, kita lihat di sini bahwa energi kinetik orbital itu ditentukan oleh L. L ini bilangan kuantumnya. Nah, maka kalau ini ke energi kinetik orbital sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian saya punya L sama dengan mv orbital dikali R. Maka kalau ini kita substitusikan ke sini, maka saya akan peroleh energi kinetik orbitalnya sama dengan L kuadrat per 2 MR kuadrat.
Kemudian K orbitalnya saya ganti ke persamaan seperti yang di slide sebelumnya. H bar kuadrat L kali L plus 1/2 mr kuadrat, maka akan saya peroleh L. L besar ini adalah momentum angular. Momentum angular dari elektron itu adalah akar L plus 1H bar. Di mana L itu bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini nanti yang disebut SPDF. Kalau di SMA dulu kalian kenalnya SPDF gitu ya. Nah, karena L kecil ini juga tidak sembarangan bilangan, nilainya harus 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tidak boleh pecahan, tidak boleh 1,2, tidak boleh 1,3, 0,5. Maka ini kita sebut ternyata momentum angularnya itu juga terkuantisasi. Dia punya nilai tertentu. Setiap elektron dia punya energi tertentu, punya momentum angular tertentu. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kulit pertama maka dia 1S gitu ya. Coba ini nanti dibuka-buka lagi yang waktu SMA. Kemudian ini yang terakhir, kita punya bilangan kuantum magnetik. Kalau bilangan kuantum magnetik ini dia diperoleh dari persamaan pertama. Kalau bilangan kuantum utama dia menunjukkan energi, besarnya energi gitu ya. Bilangan kuantum orbital dia menunjukkan besarnya L atau besarnya momentum angular. Kalau bilangan kuantum magnetik dia menunjukkan arah. Momentum angular itu kan dia vektor. Vektor itu punya nilai, punya besaran berapa sih nilainya, dan dia punya arah, punya arahnya kemana, ini menuju kemana momentum angularnya. Gitu ya. Nah, di sini yang ML ini kita sebut sebagai bilangan kuantum magnetik. Nilai ML itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3. Gitu. Ini, jadi elektron yang berputar mengelilingi inti atom itu memiliki momentum sudut. Kalau ada momentum sudut pasti dia punya arah tertentu. Arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Jadi ini sama seperti kalau di mekanika, kalau kalian mau cari berapa momentum angular kalau benda berputar gitu ya. Kalau putarannya ini berlawanan arah dengan jarum jam, kalau kita lihat gambar yang ini ya. Kalau kita lihat gambar yang ini, kalau dia putarannya berlawanan arah jarum jam, maka arah momentumnya adalah naik. Jadi arah momentum itu yang ditunjukkan oleh jempol. Sedangkan arah putaran itu yang ditunjukkan oleh keempat jari. Nah, perilaku ini juga diikuti oleh elektron. Elektron juga demikian. Kalau dia berputar di sumbu XY, pas di sumbu XY gitu ya, kemudian berlawanan arah dengan jarum jam, maka momentum angularnya menuju ke atas. Tapi elektron itu tadi kan dia karena di koordinat bola kan dia bisa nggak hanya di sumbu XY saja, dia bisa terserah muter di mana aja gitu ya. Makanya kita harus bisa menentukan sebenarnya arah momentum dari elektron ini kemana gitu ya. Kalau saya punya koordinat bola gini ya, gimana gambar koordinat bolanya ya, gak bingung. Maka elektron itu bisa muter begini, bisa muter begini, bisa miring begini, sesuka-suka dia kan ya. Nah, itu kenapa kita harus tentukan tadi, kita sudah tentukan energinya, kita
Sudah tentukan berapa momentum sudutnya, dan yang terakhir kita butuh tentukan arahnya. Gitu. Nah, ternyata LZ itu sama dengan MLH bar. Jadi ini disebut sebagai space quantization. Kalau misalkan di sini saya punya elektron, kalau elektron itu bergeraknya mengikuti ini, panah yang kecil ini, maka dia arah momentumnya adalah ke sana. Ini untuk ML sama dengan 2. Kalau misalkan dia berputarnya begini, miringnya begini, mengikuti panah yang ini, maka dia ML-nya ke sana. Ini ML sama dengan 1. Kemudian kalau ML sama dengan 0, berarti dia berputarnya di sini, di sumbu YZ berarti ya. Di bidang YZ, maka dia ML-nya, maka dia L-nya, momentum sudutnya arahnya ke sana. Ini untuk ML sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Gimana kalau misalnya ini lebih dari ML-nya, lebih dari plus minus 2, ya berarti garis-garis ininya lebih banyak. Kemungkinan arahnya itu lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini yang dikuantisasi, untuk kuantisasi ruang itu adalah LZ saja. Mengapa demikian? Jadi bilangan kuantum magnetik itu dia hanya mengkuantisasi LZ saja. Karena kita harus mengikuti prinsip ketidakpastian. Kalau kita tentukan momentumnya secara tepat, maka kita tidak bisa menentukan X, Y, dan Z-nya secara tepat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita dapat menentukan X, Y, dan Z secara tepat, maka kita tidak dapat menentukan momentumnya secara tepat. Nah, di sini yang dikuantisasi, yang kita hitung adalah LZ-nya. Kenapa LZ? Karena jadi yang nanti itu sebenarnya gini, kita tidak bisa menentukan XY-nya secara tepat. Yang kita bisa tentukan adalah berapa sih resultan dari XY itu, sehingga nilainya, nilai resultan XY-nya itu sama dengan LZ. Jadi kalau misalkan saya punya ini, saya punya apa ya ini? Anggaplah ini ada elektron yang mengorbit di sini gitu ya. Sini, di sini. Nah, kan kita ini beda kan orbitalnya, begini dan begini. Maka XY-nya pasti berbeda. Yang kita hitung adalah berapa besar nilai LZ-nya, proyeksi L terhadap sumbu Z. Nilai L-nya ini, nilai LZ-nya ini untuk kedua lintasan ini tetap. LZ sama dengan MLH bar. Cuma kita tidak bisa memastikan dia muter yang sebegini, atau dia muter begini, atau ada lintasan lain lagi, tapi LZ-nya tetap MLH bar. Agak bingung pasti ya? Atau paham? Bingung, Bu. Bingung. Gini. Anggaplah tadi saya punya elektron. Elektron ini dia kan bisa muter pakai lintasan yang ini ya. Dia juga bisa berputar dengan lintasan yang ini. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dua lintasan ini dia punya X dan Y yang berbeda.
posisi X dan posisi Y-nya pasti berbeda karena dia lintasannya berbeda. Kayak gitu. Nah, ketika kita hitung kedua bilangan kuantum untuk LZ untuk kedua lintasan ini, ternyata nilainya sama. Nilainya itu ML dikali H. Lintasan yang A misal, dan lintasan yang kedua yang B ini, yang B. Ini nilai LZ-nya sama, ML kali H. Cuma kita tidak bisa memastikan si elektron ini bergerak dengan lintasan B, lintasan A. Dia bergerak dengan lintasan B atau lintasan A. Kita nggak bisa memastikan. Intinya begitu. Intinya kita nggak bisa menentukan dia muternya ini kemana, gitu. XY-nya kemana, gitu. Nah, ini mau masuk ke summaries nih. Jadi untuk hubungan bilangan kuantum ada N, L, dan ML. Jadi ada bilangan kuantum utama, orbital, dan magnetik. Nah, masing-masing bilangan kuantum ini dia punya fungsi gelombang yang berbeda-beda. Jadi fungsi gelombang itu akan berbeda-beda tergantung N, L, dan M-nya. Ini fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi dari atom hidrogen untuk N1, 2, dan 3. Gitu. Ini tidak perlu dihafal. Asal tahu aja dulu kalau yang ini. Gitu. Oke. Kira-kira itu tentang bilangan kuantum. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, kita main-main sedikit dengan Menti. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mau lanjut ke Menti dulu? Oke, karena diam saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Oke, silakan buka menti.com. Ini bukan kuis kok. Silakan buka aja menti.com. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah pernah mainan Menti? Belum. Oke. Sebentar. Saya juga saya pernah mainan Menti, cuma baru pertama ini nyoba pakai Menti. Oke. Silahkan masukkan kodenya 70 745. Bu. Sudah? Sudah bisa masuk kan? Berapa betul Ibu? 70 70. 745. Berapa? Mungkin bisa diulangi. 70 sebentar. Oh, diketik di chat aja. Oh iya. Kan ada chat ya. 70745. Nah, sudah mulai banyak yang menjawab. Saya share Mentinya. Oke. Sebutkan 3 jenis bilangan kuantum. Utama orbital magnetik, Ln
ml. Oke. So, magnetic azimuth spin. Ada yang sudah menyebutkan spin. Itu padahal masih materi selanjutnya. Nanti kita akan bicara tentang... Saya belum bisa masuk menti. Kenapa? Kok belum bisa? Tadi kodenya berapa, Bu? Ada di chat. Oke. Utama, spin, azimuth. Azimuth itu yang jawab azimuth ini maksudnya yang mana? N, L atau M? L orbital, Bu. Orbital. L. Oke. L, Bu. L. Kalau spin ini nanti ya sebenarnya. Spin setengah sama minus setengah itu ya. Sebagian besar sudah betul. Jadi ini ada yang sudah jawab 4. N, L, M, dan S. Kalau yang kita bahas hari ini bilangan kuantum ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimuth, bilangan kuantum magnetik. Oke. Magnetik. Boleh saya next ya? Oke. Bilangan kuantum utama, orbital, dan magnetik. Oke. Next. Silahkan, apa itu bilangan kuantum utama? Jangan plek dengan slide, silahkan bahasakan sendiri. Apa itu bilangan kuantum utama? Energi level dari elektron menunjukkan besarnya energi elektron. Tingkat energi satu dimensi. Oke. Bilangan yang menunjukkan besar orbit dan jarak R. Oke. Bilangan kuantum utama yang digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Menunjukkan tingkat energi. Oke. Bilangan kuantum yang menunjukkan tingkat energi, level energi, dan posisi kulit. Maaf. Tingkat energi pada elektron. Oke. Bilangan yang menggambarkan keadaan elektron pada suatu atom. N itu memang menggambarkan keadaan elektron, tapi L juga, ML juga. Nah, yang ditanya adalah spesifik untuk bilangan kuantum utama ini dia menunjukkan apa? Ini tidak dengerin ini pasti. 1 dari 4 bilangan kuantum yang ditetapkan pada setiap elektron dalam sebuah atom. Iya. Terus. Oke. Oke, menunjukkan tingkat energi kulit di mana elektron berada. Sip. Menunjukkan tingkat energi. Oke. Sudah ya? Lanjut. Ya, Bu. Belum selesai tapi mentinya. Oke.
Ternyata kalau Mentimeter itu kalau yang free itu cuma dikasih 2 slide untuk pertanyaan kayak tadi. Jadi saya harus di 2. Jadi harus buat beberapa file gitu. Oke. Ini selanjutnya, silakan masuk, keluar dan masuk lagi. Kodenya ini 5276 5576553. Apa itu bilangan kuantum orbital? Bilangan kuantum untuk suatu orbital atom yang menentukan momentum sudut orbital dan menggambarkan bentuk orbital. Menentukan momentum sudut dilambangkan dengan L. Menunjukkan besarnya momentum sudut. Menunjukkan besar dari nilai momentum angular. Momentum angular, momentum sudut itu sama. Menunjukkan momentum sudut. Menentukan bentuk ruang dan orbital. Jadi kalau ini ya, kalau L, bilangan orbital itu dia lebih ke nilainya. Berapa nilainya? Nilai momentum sudutnya. Bukan ke arahnya. Oke. Lanjut ya. Ya. Yang keempat, maaf. Apa itu bilangan kuantum magnetik? Orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Oke, good. Menunjukkan arah elektron. Lebih detail mungkin dia menunjukkan arah apanya. Menunjukkan arah momentum angular. Good. Menggambarkan arah dari bilangan kuantum azimut. Betul. Jadi kalau azimut itu dia menunjukkan nilainya, nilai momentum sudutnya. Sedangkan magnetik itu dia menunjukkan arahnya. Bilangan kuantum yang memberikan jumlah orbital dan orientasinya.
Kalau orbital itu didefinisikan sebagai kulitnya tadi, posisi level energinya, dia hanya menunjukkan arahnya saja sebenarnya kalau bilangan kuantum magnetik itu. Bukan sampai ke jumlah orbitalnya. Orientasi. Oke. Oke. Ada yang masih ngetik atau sudah? Bentar, Bu. Oh, bentar. Oke. Mohon maaf Bu, baru join lagi soalnya tadi koneksinya terputus. Ya, Internetnya. oke. Cukup? Nih. Saya ambil salah satu aja kesimpulan yang apa ya, yang menggambarkan gitu ya. Jadi kalau bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi orbital dalam ruang, menunjukkan arah. Atau ini, dia menunjukkan arah momentum angularnya. Gitu. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Oke. Mungkin pertemuan hari ini nggak lama-lama, nggak panjang-panjang, cukup sampai itu saja. Nanti kita lanjutkan minggu depan, bukan minggu depan, hari Kamis depan maksudnya. Silakan dipelajari lagi tentang tadi pengertian-pengertiannya dan persamaan-persamaannya. Karena memang sistemnya online, jadi saya agak kesulitan kalau misalnya disuruh menurunkan persamaan gitu. Jadi kalian pelajari sendiri saja gimana persamaan-persamaannya. Saya pakai buku Beiser itu. Persis di sana. Oke. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Cukup ya? Untuk saat ini belum. Oke. Kalau cukup, saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.